Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi statistika lanjutan ya. Setelah sekian lama akhirnya bisa buat video. Oke, kali ini kita akan membahas tentang non parametric test. Non parametric test. Dan juga nanti membahas soal ya, kita bahas soal beberapa, kita latihan soal maksudnya. Nah, jadi kita harus tahu nih, yang pertama itu term, apa itu parametrik. Apa itu parametrik ya? Berarti parametrik ini berasal dari kata parameter ya kan? Parameter. Nah, biasanya tuh parameter itu sehari-harinya digunakan untuk misalnya tolak ukur ya, sebagai tolak ukur, measurement ya, untuk jadi biasanya ada orang nanya, lu bisa bilang seperti itu tuh parameternya apa gitu loh ya kan. Misalnya Indonesia ini penanganan COVID-19-nya buruk. Terus ada yang tanya, Anda bilang seperti itu parameternya apa? Nah, parameter yang saya gunakan adalah rata-rata ODP atau PDP per hari. Nah, itu merupakan parameter. Nah, jadi biasanya parameter yang kita gunakan itu adalah rata ataupun mu ya. Yang biasa kita gunakan itu mu, maupun biasanya juga kita menilai mu ini dari berbagai macam. Bisa dari satu populasi, bisa dari dua populasi, bisa lebih dari dua ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, bisa lebih dari 2. Nah, jadi mu ini itu kita bandingkan terhadap suatu nilai ataupun terhadap populasi yang lain ya, terhadap populasi yang lain, dua populasi atau lebih dari dua populasi. Nah, itu yang biasa kita pelajari di kelas gitu ya, atau yang biasa sebelumnya ya, yang kita pelajari sebelumnya. Kalau bicara kelas jadi agak gimana ya, udah lama nggak belajar di kelas ya. Nah, jadi parametric test ya, parametric test itu memiliki asumsi dasar. Jadi biasanya kalau misalnya kita apakah rata IPK itu lebih dari 3,5 di FEB dan lain-lainnya, lalu kita ambil sampel ya kan. Jadi langkah pertama biasanya kan kita ambil sampel atau sampling. Nah, jadi kalau kita ingin menguji parametric test, samplingnya kita ini harus berdasarkan suatu populasi ya. Jadi ini kan sampling ini bagian dari populasi ya. A portions of the population, a part of the population. Populasinya ini diasumsikan terdistribusi normal ya. Jadi asumsinya itu populasi diasumsikan terdistribusi normal, lalu kita ambil sampling. Nah, samplingnya ini bisa lebih dari 30 atau kurang dari 30, terserah, dan juga tergantung budget ya, mampunya kita ngambil sampling berapa. Nah, itu kita bisa melakukan parametric test. Nah, pertanyaannya, untuk apa kita gunakan non parametric test kalau parametric test aja udah cukup? Nah, atau yang lebih jelasnya, apa yang dimaksud dengan non parametric test?
Kalau parametric test biasanya kita rata gitu ya. Kita menguji rata, kita estimasi rata dari sampel ke populasi. Lalu kalau non parametric itu kita menguji apa? Nah, mari kita pelajari ya. Nah, jadi contoh nih misalnya ini kita cepat aja ya untuk materi biar bisa latihan soal pakai Excel nanti. Nah, jadi di chapter 3, Rebecca Johnson, an investment counselor, perform an ini bener gak nih bacanya counselor? Perform an analysis on 2 top performing mutual funds. Nah, jadi ada 2 populasi data. Yaitu ada metals dan income. Tapi ini sampelnya ya. Kalau populasinya mungkin year-nya mungkin jauh lebih banyak. Tapi diambil itu dari tahun 2000 hingga 2009. Oke? Dari metals dan income. Kita punya X bar sekian, median dan juga standar deviasi. Here, she conducts tests concerning the median of each fund using non-parametric techniques. She then will determine whether the rank correlation between the two funds is statistically significant. Nah, jadi kita punya istilah baru nih dalam melakukan tes. Jadi tes itu bukan hanya menguji rata, tapi di sini bisa menguji median. Nah, kita bisa menguji median. Di mana median itu apa? Kalau rata itu adalah X bar ya, X bar ataupun suatu nilai yang secara rata-rata merepresentasikan sampel gitu ya, merepresentasikan sampel ataupun ya rata gitu ya. Tapi kalau median itu adalah nilai tengah, ya kan? Nilai tengah. Masih inget gak waktu dulu ya, waktu SMA atau bahkan SD kelas 6. SD kelas 6 ya, udah belajar ini median, modus, min. Nah, jadi dalam hal ini kita menguji median atau nilai tengah. Lalu pertanyaannya gunanya apa gitu? Kalau X bar kan jelas ya. Jadi populasi itu kita bisa nilai ataupun kita bisa simpulkan itu dari ya ratanya gitu loh. Ya contoh misalnya ini investasi. Kadang rugi nih minus 7,34 metals ya. Kadang untung 18,33 dan seterusnya sampai 76,46. Tapi secara rata-rata dia 24,65%. Nah, jadi kalau misalnya bayangkan ada 2 peneliti. Peneliti pertama. Jangan peneliti ya. Ada 2 orang ya, A dan B. A dan B nih, A dan B. Nah, si A ini bilang bahwa metal nih nggak baik nih. Kenapa nggak baik? Karena ratanya atau metals ini nggak baik untuk kita invest di situ. Kenapa? Karena ada bukti bahwa dia pernah negatif. Kita rugi dong, negatif, ya kan? Untuk apa kita invest di tempat yang negatif? Lalu ada orang yang kedua, si B. Si B bilang bahwa metals itu juga menguntungkan. Kita invest di metals itu menguntungkan. Terlihat dari ratanya yang 24,65%. Nah, sebagai orang awam misalnya, Anda memilih percaya terhadap orang pertama atau percaya terhadap orang kedua atau percaya terhadap kedua-duanya. Nah, sebagai orang yang awam, mungkin kalian akan percaya terhadap kedua-duanya. Karena berdasarkan data memang mengatakan demikian. Tapi sebagai bukan orang awam ataupun sebagai calon investors yang memiliki kemampuan, maka kalian akan menilai resiko itu dari ratanya dan juga standar deviasi yang dia miliki. Nah, gitu kan. Nah, jadi intinya adalah parameter yang kita gunakan itu beda-beda. Tergantung keinginan, tergantung kepentingan kita.
Nah, kali ini itu kita menguji median. Nah, mari kita lanjutkan. Sebenarnya fungsinya tuh apa median? Biasanya kita X bar, standar deviasi, varians. Nih kenapa median? Ada apa dengan median? Mari kita lanjutin. Testing a population median. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa parametrik itu punya asumsi yang cukup kuat. Dan asumsi tersebut harus benar-benar sesuai. Ya. Contohnya misalnya tadi diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal. Nah, kalau memang populasinya itu secara normal, berarti parametrik tesnya benar. Tapi kalau asumsi kita salah, atau sampel kita itu diambil dari populasi yang tidak terdistribusi secara normal, maka tes statistik kita itu tidak valid atau misleading. Nah, jadi asumsi yang cukup kuat itu harus terpenuhi. Sehingga membuat kita itu menanyakan. Sehingga kalau misalnya asumsinya tidak terpenuhi, lalu apa alternatifnya? Alternatifnya adalah kita gunakan non-parametric test yang memiliki asumsi yang lebih lemah dan lebih sedikit. Nah, jadi lebih mudah untuk dilaksanakan karena asumsinya tidak terlalu kuat. Dan juga cukup menarik apabila sampel Anda itu sedikit atau ukuran sampel Anda itu sangat sedikit. Misalnya di bawah kurang dari atau sama dengan 10 atau kurang dari 10. Ya, itu cukup atraktif. Jadi, ya kalau Anda punya cuma sampel 10, kenapa ya? Misalnya karena budgetnya kurang atau misalnya karena ya sulit diambil sampelnya. Nah, jadi dia cukup menarik non-parametric test ini. Lalu ada pertanyaan misalnya, Kak, misalnya saya yakin bahwa walaupun saya ambil sampel 10, tapi populasi saya itu terdistribusi secara normal. Nah, kalau Anda yakin dan terbukti secara statistik maupun di jurnal-jurnal itu memang terbukti, maka gunakanlah parametric test. Tapi kalau data Anda itu tidak terdistribusi secara normal populasinya, maka jangan gunakan parametric test. Oke, gunakan non-parametric test. Jadi misalnya di soal itu udah dijelaskan bahwa datanya tidak normal. Ya udah gunakan non-parametric test. Atau yang kedua. Yang kedua itu maksudnya ya karena fokus dari Anda itu bukan rata, tapi fokus dari Anda itu adalah nilai tengah atau median. Nah, kalau Anda mau mencari median, ya jelas Anda gunakan non-parametric test. Tapi kan buat apa kalau kita cari median? Sekarang gini, yang dimaksud oleh kakak tadi itu maksudnya gini, kalau kita bisa cari mu ataupun kita bisa analisis parametric test menggunakan parameter mu, kenapa kita pakai median? Jadi ada kelebihan mu. Mu itu menilai magnitude dari sampel kita terhadap populasi. Sedangkan kalau median itu tidak. Median itu cukup tidak kompleks. Jadi informasi itu banyak hilang di median. Ya berbeda dengan rata. Tapi kalau kita tidak memiliki pilihan seperti tadi ya, populasinya tidak normal dan sampel kita itu cuma sedikit, ya kita gunakan non parametric test. Apa boleh buat, kita hanya bisa melakukan tes terhadap nilai tengah. Oke, semoga bisa dipahami. Mari kita lanjut ya. Yang pertama, tes pertama itu adalah bentar ya. Tes pertama itu adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Oke.
Nah, jadi dia mengikuti distribusi fat tails ya. Nah, jadi gitulah. Mari kita lanjut aja. Nah, Wilcoxon rank test itu adalah kita menguji suatu nilai median di dalam populasi kita dengan hipotesis value. Nah, jadi bisa two tail test, bisa right tail test, dan bisa left tail test seperti biasa. Yang kita butuhkan adalah hipotesis value-nya. Dan menentukan dia two tail, right tail, atau left tail tergantung dari statement, tergantung dari hipotesis. Dimana penentuannya konsepnya sama seperti tes sebelumnya. Waduh, tes sebelum maksudnya. Oke, jadi kita harusnya sudah paham ya. Kalau sudah paham parametric test sebelumnya, kita paham one population, kita paham X test dari mu, kita paham two population dan lain-lain, harusnya paham. Mari kita lanjut. Contoh misalnya ya, suppose we wish to test whether the population median for the metal fund return is greater than 5%. Nah, berarti kan H0-nya M kurang less than and equal to 5, and the alternative is M more than 5. So definitely this one is a right tail test. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita kurangi seluruh nilai X kita atau seluruh data sampling kita, sampel kita dengan hipotesis value-nya. Jadi median dari sampel kita ya, sampel kita, sorry, bukan median dari sampel kita, tapi data dari sampel kita ya. Ini minus 7,34 dan lain-lain. Ya, data dari sampel kita itu kita kurangi dengan median. Oke, datanya itu kan bisa berapapun ya, bisa minus seperti ini dan juga dan lain-lainnya. Jadi kita kurangi dengan median ya. Setelah kita kurangi dengan median, kita absolutkan. Setelah diabsolutkan, kita rank dari terkecil itu 1 ya, ranking pertama, dan terbesar ranking terakhir. Oke, dan ada ketentuan ya. Ketentuan pertama, apabila difference-nya itu 0, maka hapus dia dari sampling. Oke, jadi misalnya return-nya dengan median itu 0, ya udah hapus dia dari sampling. Jadi n-nya berkurang. Ketentuan kedua, apabila dia memiliki hasil yang sama, hasil difference yang sama, ya, D absolute yang sama, maka ranknya itu ada merupakan rata. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Nah, misalnya ini kan nilai peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, di sini di peringkat 2 itu 12,34. Let's say peringkat 3 juga 12,34 nilainya ya. Nilai yang dicontohkan. Maka rankingnya itu 2 ditambah 3 dibagi 2, yaitu 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Jadi ranking 12,34 di sini 2,5, ini juga 2,5. Nah, 4 itu tidak berubah nilai. Tadi misalnya karena ini 2,5, ini 2,5, maka ini 3. Tidak, ini lanjutannya. Jadi 1, 2,5, 2,5, 4 sebagai pengganti. Yang seharusnya 1, 2, 3. Tapi ini sebagai rata dan lanjut ya. Jangan berkurang. Kalau cukup sulit dipahami, bisa diulang-ulang perkataan gue ya. Oke, itu ketentuan-ketentuannya. Lalu kita pisahkan rank of negative difference and rank of positive differences. Kita jumlahkan, kita dapat T capital minus and T capital positif. Oke. Nah, yang kita gunakan itu adalah T positif sebagai tes statistik. Oke, jika N lebih dari sama dengan 10, maka T diasumsikan mengikuti distribusi normal, sehingga ya diasumsikan, jadi udah bisa diasumsikan kalau lebih dari sama dengan 10. Tapi mengikuti dengan minnya begini, N dikali N plus 1 per 4, dan standar deviasi
akar dari n plus 1 dikali 2n plus 1 per 24. Oke, seperti biasa tes statistiknya itu menggunakan Z karena normal distribution dengan T di sini yaitu T plus dikurang mu hasil hasil operasi bilangan di sini dibagi dengan standar deviasi. Jadi cari dulu mu-nya dan standar deviasi apabila n-nya lebih dari sama dengan 10. Dan kalau misalnya n-nya kurang dari 10, maka kita bisa pakai tabel ya di appendix A yang ada di buku. Nah, tabelnya itu tergantung terhadap n, nilai n, dan juga terhadap apakah dia one tail atau two tails. Nanti di tabelnya dia akan memberikan nilai confidence interval ya seperti interval, dan kita tentukan apakah T statistik kita ini ya T plus ini jatuhnya di dalam interval itu atau di luar interval. Ataupun kalau itu two tails gitu. Kalau one tails ya pokoknya dia ada di rejection area atau tidak. Oke. Mari kita lanjut. Contoh nih misalnya T plus 44 terus karena n-nya 10 ya. Maka kita juga alfanya misalnya berapa di sini? Misalnya nih ya, dia itu kan tadi one tail atau two tails. Kita nggak tahu, tapi whether median, let's say dia mau di 5%. Dia one tail misalnya ya. One tail dia pakai right tail. Nah, maka 45. Sehingga kalau lebih dari 45 kita bisa reject. Apa yang lebih dari 45? Itu T statistiknya, yaitu T plusnya. T plus ini dari mana? Dari rank positif difference yang tadi. Itu yang ini kan. Oke, jadi kita proses dulu perhitungan tabel yang tadi. Dapatkan T statistik. Lalu kita uji. Seperti biasa, oke? Nah, kalau di sini kan dia karena dia 44 yang seharusnya lebih dari 45. So, we fail to reject the null hypothesis. Oke. Nah, kalau misalnya dia pakai Z ya seperti biasa. Yang apa nih? Nah, ini misalnya dia pakai Z. Ya kalau dia pakai Z dia bisa pakai p-value atau bisa bandingin juga dengan critical value yang ada di tabel. Dibandingin Z start dengan Z critical seperti biasa ya, mudah ya. Mari kita coba. Oke, kita coba soalnya itu di sini ya, soal 1. During the fourth quarter of 2009, rent declined in almost all major cities in the United States. The largest fall was in the New York, where average rents fell nearly 20% to $44.69 per square foot annually, according to the Wall Street Journal, January 8, 2010. The following table lists the average rent per square foot for 10 cities during the fourth quarter of 2009. Jadi di sini ada 10 kota, data dari rata sewa ya per meter persegi gitulah ya, misalnya gitu. Berapa kalau di New York $45, Washington 42, dan seterusnya. Pertanyaan pertama, specify the competing hypothesis in order to determine whether the median rent is greater than 25 per square foot. Jadi dia one tail atau two tail kalau begini. Mari kita jawab aja ya, lanjut ya. Tes langsung aja. Jadi H0-nya gimana? Median. Dia bilang mau greater than. Berarti jatuhnya di sini. Maka ini kurang dari sama dengan 25. Oke? Nah, itu yang A. Gampang. Yang B. Calculate the value of the test statistic. Assume the normal approximation for T. Oke, jadi dia mau assume normal approximation. So we using this
this matematik ya, this mathematics issue. Oke, kita langsung aja ini datanya ya. Jadi cepat aja, langsung aja kita kurangi dia ataupun dapatkan difference. Dimana difference itu adalah X dikurang median 0, M0. Jadi data ini dikurang median kita. Dimana median kita itu kan tadi 25. Ya kan? 25 ya. Ya kan 25. Ya udah kurangi dengan 25. 25. Tarik. Nah, habis itu kita absolutkan. Kita butuh D absolut. Ini agak cepat aja ya. Kalau mau itu diperlambat aja kan bisa di YouTube tuh, diperlambat atau bisa diulang-ulang. Ya udah kita absolutkan. Absolut dari dia gitu ya. Ke bawah. Habis itu kita rank. Nah, di sini perhatikan dengan baik-baik. Bagaimana cara melakukan rank? Itu sama dengan rank, AVG atau average. Oke. Rank, titik average. Buka kurung. Klik di nilai pertama ya, di difference absolute. Jadi kita pakai difference absolute. Lalu biasa ya. Titik koma. Kita blok data kita. Kita blok. Terus kita kasih dolar ya biar untuk ke bawah. $, terus yang terakhir itu order. Jadi kita mau menurun atau meningkat, maksudnya mulai dari yang paling tinggi atau mulai dari yang paling rendah. Nah, karena kita mau mulai dari yang paling rendah, maka ascending jadi 1. Maksudnya nilai ranking terendah itu untuk nilai terendah, ranking tertinggi untuk nilai tertinggi. Oke, tutup kurung, enter. Nah, 20 ini ranking 10. Terus kita tarik ke bawah. Nah, di sini tidak ada ranking 1. Kenapa? Karena difference-nya ini 1, di mana kalau nilainya sama, maka kita ratakan kedua hal ini. 1 tambah 1 2 dibagi 2 dan bagi 2 1 harusnya. Bentar. Apanya? Apakah ada nilai 1 yang lain? Kok jadi 3? Benar ya. Jadi kita cari 1 di sini tidak ada ya. Ada 1,5 1,5. Oh, sorry 1 tambah 2 dibagi 2. Itu 3 dibagi 2 1,5 ya. Jadi yang ditambahkan itu rankingnya, bukan ini ya, bukan nilainya. Sorry, oke. Mari kita lanjut ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Karena 5, 6, 7, 8 itu nilainya sama, yaitu 5, maka kan kita bagi rankingnya ya. 5, 6, 7, 8 dibagi 4 ya 6,5 ya kan, terus 9, 10. Habis itu kita pisahkan rank dari negatif. Oke, rank for negative differences. Rank of ya. rank of negative differences. Jadi ranking dari si negative value, negative differences. Tentunya sampingnya adalah rank of positive differences. Nah, jadi kita lihat difference di sini bukan absolut ya, tapi mana yang negatif? Nih, negatif ini. Maka ranking ini kita pindahkan ke sini. Dan sisanya yang mana dia menunjukkan differences positif, kita pindahkan ke sini. Ya, lalu kita jumlahkan ya sum dari tabel ini. Kok dari atas nggak apa-apa biar bisa
sekalian. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, jadi kita dapat T positif. Ya, ini kan T negatif. Ya, ini T negatif. Ini T positif. Mana positif ini? Positif. Oke, jadi kita dapat ini yang kita butuhkan. Yaitu T statistiknya. Lalu pertanyaannya apa? Mana pertanyaannya? Pertanyaannya itu calculate the, terusin aja. Calculate the value of the test statistic. Assume the normal approximation for T. Nah, ini kita udah dapet T, ya kan? Nah, jadi kita dapat test statistiknya. Nah, assume the normal approximation for T. Jadi kita butuh mu ataupun butuh rata dan juga butuh standar deviasi untuk melakukan uji statistik untuk mendapatkan p-value dan lain-lain. Oke, mari kita tahu tadi bahwa mu-nya itu ratanya mana sih? Aduh, mu-nya ratanya itu kan mu-nya itu sama dengan n dikali n plus 1 per 4. Jadi sama dengan kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dikali 11 per 4 atau sama dengan berapa tuh? 110 dibagi 4. 110 dibagi 4 27,5 ya. 27,5. Untuk standar deviasi gimana? Ini nggak bisa turun apa bos? Ya udah sini dah. Standar deviasinya kan akar dari n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dibagi 24 ya kan? Gampang ya. Ini sama nih. Cuma pembaginya itu 4. Ini 24 ya. Ingat aja ini kali 6. Oke, jadi akar dari 110 ya kan, ini ya 110 dikali 2 dikali 10 20 21 per 24 berapa? Ini kan kalau kita bagi ini 27,5 kali 21 berapa? 27,5 kali 21 atau standar deviasinya itu hasilnya berapa? 9, approximately 9,81 ya. Nah, ini standar deviasi, ini mu ya. Mu. Nah, jadi tes statistik kita gimana? Tes statistik kita kok besar adalah tes stat atau Z ya. Z kan dia normal approximation. Z kita berapa? Z kita itu T dikurang mu per standar deviasi. Dimana T-nya tadi berapa? 35 dikurang mu. Mu-nya berapa? 27,5 dibagi standar deviasinya 9,81. Jadi Z-nya berapa? Kita dapat Z-nya itu berapa? 0,7645. Nah, pertanyaannya kan calculate the p-value. Nah, karena dia itu right tails ya. Nah, dia right tails, so probability Z lebih dari sama dengan Z stat gitu ya. Sama dengan berapa gitu ya. P-value Z lebih dari sama dengan 0,7645. Itu sama dengan berapa? Ya udah kita cari di sini kan. Kita cari di sini, kita cari di kunci jawaban. Wah, enggak ya, kita cari di Z. Mana Z? Nah, sini ya. Z. Ini F,
chi-square T mana F. Ini F ya. Kok ini Z. Kita mau right, oke. Ya nggak ada masalah. Jadi kita kurangi aja dengan 1 kan gitu kan. Ini kan kurang, ini kan leftnya. Ngerti kan ya? Kalau udah lupa ya. Nggak apa-apa sih. Jadi berapa? Lupa lagi kan. 0,7 0,76. Ah, ya udahlah ya, karena tidak ada yang lebih lanjut. Jadi ini ya 0,76. 0,7764 ya. 1 dikurang 0,7764 berapa? Sebentar ya. Ya, online begini emang agak sulit ya. Jadi berapa? 1 dikurang gitu. Hasilnya adalah 0,2236. Jadi p-value-nya itu 0,2236. Oke, nah at the 1% significance level, can you conclude that the median rent exceed 25 per square foot? Nah kan kita kalau mau conclude mediannya itu lebih dari 25, maka kita harus reject H0. Nah kalau reject H0, p-value harus kurang dari alpha. Nah di sini p-value di sini kan p-value lebih dari alpha. Alfanya kan 1%, yaitu 0,01 kan 1% ya kan. Sedangkan p-value-nya segini. Jelas lebih dari. So we fail to reject H0. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa median rent exceed 25 per square foot. Oke? Mantap. Lanjut. Biar cepat ya. Ini udah berapa nih? Kehidupannya setengah jam. Lanjut. Kita udah Wilcoxon rank test untuk one population. Sekarang two population. Nah kalau two population kan ada dua ini ya, tipe ya. Yang pertama, dua populasinya itu berasal dari populasi yang sama atau populasi yang berbeda. Jadi maksudnya kalau populasi yang sama berarti dia kan match pair, ya kan, match pair. Nah dia match pair atau tidak? Oke, yang pertama kita akan belajar yang match pair dengan differencesnya. Ya udah kita berarti sebelum dikurang sesudah ya, atau x dikurang y itu difference-nya. Nah, jadi seperti biasa ya, two tails, right tails, left tails, dan dia juga berdasarkan hipotesisnya. Ya, typically, tapi biasanya 0 ya kalau di sini ya. Jadi nggak pakai nilai, suatu nilai. Jadi maksudnya mean difference, median difference-nya itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, ataupun kurang lebih dari 0, kurang dari 0. Ya, jadi biasanya itu hanya fokus di nilai hipotesisnya itu 0. Oke, nah oleh sebab itu kita bisa lakukan analisis lebih lanjut. Bagaimana caranya? Contoh ya, misalnya diasumsikan metals and income itu match pair, ya kan? Nah dia mau tes apakah mean difference-nya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, which is two tails. Apa yang harus kita lakukan? Kita kurangi populasi 1 dikurang, atau sampel 1 dikurang sampel 2. Ya, X dikurang Y. Sebelum dikurang sudah, ataupun apapun itu. Pokoknya match pair. By the way, masih inget gak nih match pair itu apa? Nah, jadi match pair itu ya, itu bisa disebut juga dengan dependent sample. Jadi antara sampel 1 dan sampel 2 itu memiliki hubungan. Oke?
Bisa jadi sampel 1 mempengaruhi sampel 2, atau sampel 2 mempengaruhi sampel 1, atau dia merupakan populasi yang sama tapi antar dua kondisi yang berbeda. Oh, ngerti nggak lo? Berat tuh barusan. Lanjut lah ya, harusnya ngerti lah. Nah, jadi udah dikurangi, dapat nilai difference, kita absolutkan, kita rank, pisahin ranknya, dapetin T positif untuk menjadi T statistik seperti biasa. Bedanya kalau tadi dikurangi dengan median hipotesis, tapi kalau di sini dikurangi dengan populasi kedua atau populasi Y atau sampel Y. Oke? Dan seterusnya itu masih sama seperti yang tadi ya di Wilcoxon. Maksudnya itu cara ceknya reject handle atau non reject handle masih sama. Ya udah lanjut, langsung aja kita kerjain lah, nggak usah lama-lama. Soal mana soal? Nih soalnya. Misalnya ya ada the following table contain information on a matched pair sample. Nah biasanya udah diketahui nih. The data are also available on the text website. Nggak perlu gue baca. Nah, jadi dua sampel nih. Sampel 1, sampel 2. Sorry nih ya. Aduh, gue terlalu asik nih. Jadi, yaudah, specify the competing hypothesis determine whether the median difference. Whether the median difference between population 1 and population 2 is less than 0. So, dia jatuh di alternatif ya, less than 0. Ya, oke. Ya, berarti dia lebih dari sama dengan 0. Ya. B apa? P apa? Calculate the value of the test statistic. Waduh, nggak bisa di sini nih. Nggak bisa ya. Di Excel. Ribet kalau di sini. Excel. Oke. Dapetin nomor 2. Mana nomor 2? Oke, ini dia nomor 2. Oke. Nomor 2. Lah kok begini? Wilcoxon sign rank test ya. Ini bukan rank sum test, salah nih. Sign rank test. Sign rank test for dependent sampel. Kita punya sampel 1, sampel 2, langsung aja kurangin ya. Kita cari difference, di mana sih difference itu X dikurang Y ya. Jadi langsung aja sama dengan ini dikurang ini. Ini. Oke, udah. Terus kita bawa ke bawah. Oke, sebelum itu kita sebentar ya. Sebentar. Sorry. Oke, lanjut lah. Kirain ada apa gitu. Lanjut. Maklum di rumah. Oke, absolut seperti biasa. D absolut. Absolut. Jadi absolutkan. Absolut. Gary absolut. I see you Gary absolut. Oke, habis itu di ranking. Seperti biasa pakainya rank average ya. Rank average ini kan. Ya, oke. Terus ini, terus kita kasih astagfirullahaladzim. Ini terus mana ya? Mana kasih dolar, terus kasih dolar, terus kasih 1. Oke. Terus ke bawah. Terus ini ranking 1. Nah, tapi dia 0 nih. Karena dia 0, kita hilangkan saja. Hilangin. Jadi karena dia 0 ya, seperti biasa. Oke, dapat. Kita ulang. Enggak perlu, ini kan udah otomatis ya.
otomatis dong jawaban. Jadi 1 sampai 7. Waduh, batuk. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7. Bener ya, rank terus kasih rank for negative, rank of negative differences, rank of positive differences, rank of positive differences. By the way, teman-teman sambil ikut ini juga ya, ikut mengerjakan ya kalau bisa gitu ya. Jadi biar ngerti gitu. Untuk Excelnya, soalnya itu ada di link di deskripsi. Oke, jawabannya juga ada di link di deskripsi. Kalau kayak gitu tidak usah belajar karena ada jawabannya. Tidak ya. Yang intinya itu justru ya, cara mengerjakannya. Buat apa jawaban? Ini juga bukan jawaban soal ujian nih. Cuma latihan. Oke, pindahin. Seperti biasa. Ini si negatif. Terus ini juga si negatif. Terus siapa lagi nih? Ini negatif semua. Oke, sisanya positif. Waduh. Ini si positif. Ini si positif. Seperti biasa ya, kita jumlahkan untuk mendapatkan T negatif dan T positif. Oh iya, ada satu hal. Nah, ada satu. Kalau kita ingin mengecek kebenaran dari nilai ini, maka dia harus segini. Ini cek ya. Mengeceknya tuh gini. Nilai, oke nanti. Nilai ini T minus ditambah T positif itu harus sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 4. Dimana kalau tadi itu N dibagi bukan, bentar ya. Cara ceknya itu ada di sini, sebentar. Cara ceknya lupa dikasih tahu, bentar ya. Sebentar. Yep. Lupa. Jadi cara ceknya itu ya. Nah, di sini nah ini. Dia harus, nah ini N plus 1 dibagi 2 coy. Aduh, salah gue nih. Mana sih Mas Faisal masih lihat buku. Waduh, canda ya, canda. Jadi N dikali N plus 1 dibagi 2, dimana tadi N nya kan 10 dikali 11, jadi 110 dibagi 2 berapa? 110 dibagi 2 ya, berapa? 55. Dan T minus ditambah T positif juga 55. Jadi dia benar ya, sesuai. Oke, mari kita lihat sini. Di sini apakah dia itu mengikuti juga. Kalau ditambahkan kan dia 28, dimana N nya di sini itu 1 di 7. N nya jadi cuma 7 ya, enggak ya, 7 kali ya, kita coba ya. 7 kali 8 56 dibagi 2 berapa? 56 dibagi 2.
Masa masih ya, canda ya. 56 bagi 2 berapa? 28. Ya benar ya. Benar, itu cara ceknya ya. Jadi ini T negatif, ini T positif, dan ini cara ceknya. Ingat gimana tadi ceknya? Ceknya itu N dikali N plus 1 dibagi 2 harus sama. Tuh tulis harus. Ya, cara cek. Cek itu N dikali N. Cek N plus 1 dibagi 2 itu harus sama dengan T minus ditambah T positif. Kalau dia under this condition, maka benar. Oke? Benar. Oke? Lanjut. Dan dia benar ya. Benar, sudah dicek. Tadi juga sudah benar. Selanjutnya apa pertanyaannya? Calculate the value udah dapat ya, berarti T-nya itu 3,5 ya, cukup kecil 3,5. With alpha 0,05, what is the decision rule? Wow, gue udah nggak jelas nih. Decision rule. Nah ini kan ada 8 atau tadi udah dikurangi jadi juga n-nya cuma 7. Berarti kita pakai tabel Wilcoxon. Mana tabel Wilcoxon? Tabel Wilcoxon. Wilcoxon. Ini apa? Wilcoxon Sandring test. Oke, 7. Dengan kita itu two tails atau one tails tadi lupa ya, one tails. Ya, one tail 5%, 7 ini ya, berarti 3,325. Terus kita left atau right? Kita left, berarti dia 3. Berarti harus kurang dari 3 untuk reject H0. Oke. Reject kan tadi kan 3,25. Ini untuk left tail, ini untuk right tails atau untuk two tails. Nah, kalau dia batas critical value-nya 3, berarti kalau kurang dari 3 itu reject H0. Oke. Kalau lebih dari 3 tapi di antara sini enggak. Maksudnya lebih dari 3 ya do not reject. Tapi kan karena dia left tail, maka kurang dari 3 itu reject H0. So, jadi reject if T positif ataupun dia juga menjadi T statistik ya. Jadi T kurang dari 3. Nah, ternyata T-nya berapa tadi? T-nya itu 3,5. So, we fail to reject H0. We fail to reject H0 karena T-nya tadi 3,5. Nah, 3,5 itu lebih dari 3. Nah, is the median difference between population 1 and population 2 less than 0? Nah, apa jawabannya adalah no, because at 5% significance level we fail to reject. So, the median difference between population 1 and population 2 is more than or equal to 0. Oke, mantap. Lanjut ya. Mantap. Lanjut. Oke. Sebelum itu kita sebelum itu sebentar ya. Sorry, sebentar. Ada yang mau gue cek.
Kan benar kan? Iya. Tadi mana tadi? Ternyata guys, setelah saya cek tadi ternyata kita tidak mengurangi sampel yang tadi difference-nya itu 0 ya. Jadi number of sampelnya itu masih 8. Oke. Karena number of sampelnya 8, maka kita pakai ini. So we reject 0 if t kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Nah, kurang dari 5. So karena dia 3,5, so we reject 0 ya, we reject 0. We reject 0 at 5% significance level. So, is the median difference between population 1 and population 2 less than 0? Jawabannya iya. Karena we reject 0 at 5% significance level. So, mean difference is less than 0. Oke? Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Mantap. Lanjut ya. Ini udah berapa lama? 1 jam loh, buset, cepet amat ya. Mari kita lanjutkan biar cepat. Kemana? Sini. Nah, tadi match pair atau dependent ya. Jadi antara sampel 1 dan sampel 2 itu hubungannya dependent. Lalu bagaimana kalau independent? Nah, jadi kalau independent ya, contoh nih, Wilcoxon rank some test for independent sample ya. Jadi dia sama, cuma dia bukan mean difference tapi M1 dikurang M2. Dia two tails, right tails atau left tails sesuai dengan hipotesisnya. Oke, seperti biasa menentukannya. Seperti two population waktu t-test dulu. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu kita pull the data atau kita gabungin datanya. Oke, kita gabungin datanya tapi langsung di rank. Oke, jadi datanya langsung di rank secara keseluruhan, secara pool. Jadi ada 20 ada 20 rank. Nah, lalu kita pisahkan rank untuk sampel 1 yaitu rank untuk computer science, dan rank untuk sampel 2 yaitu rank untuk finance. Lalu dapatkan W1 ya dijumlahkan, lalu dapatkan W2 itu dijumlahkan. Dan kita gunakan tes statistik itu W yang paling kecil sampelnya. Atau sama ya, kalau misalnya dia sama kita pakai yang pertama, sampel W1 ya. Jadi maksudnya gini, kalau number of sample finance dan computer science itu sama, maka kita pakai W1. Kalau number of sample computer science itu lebih tinggi dari finance, kita pakai W dari finance, itu W2. Oke. Kalau computer science itu lebih kecil dari finance sampelnya, maka kita pakai W1. Ya, cukup jelas ya. Dicari yang paling kecil, atau ya kalau misalnya pun sama kita pakai W1. Oke. Nah, apalagi if both sample size are at least 10, then we can assume the W follows a normal distribution. Seperti biasa ya, kalau misalnya dia
dua-duanya itu if both sample size are at least, ya seenggaknya itu 10, jadi bisa jadi lebih dari 10, maka kita asumsikan dia mendekati normal distribution dengan rata N1 plus N2 plus 1 dikali minimum dari sampel dibagi 2, lalu dengan standar deviasi N1 N2 dikali N1 plus N2 plus 1 dibagi 12. Oke. Ya. Dan juga seperti biasa kita tes dengan Z, ya. Kita tes dengan Z kalau dia normal distribution. Ya. Kalau dia kurang dari 10, ya kita pakai tabel, di mana tabelnya ada di buku Jagia. Oke? Langsung aja kita kerjakan. Oke? Kerjakan soal. Sebelum itu saya ingin melihat tadi apa ya, lupa. Oh ya, misalnya bagaimana cara menentukan siapa menjadi M1, siapa menjadi M2. Nah itu ya udah tergantung soal aja ya, siapa yang disebutkan duluan, atau misalnya di tabel itu mana yang di paling kiri gitu ya. Standar aja gitu, nggak usah dibikin pusing. Nah apalagi terus ini pakai tabel Wilcoxon rank sum test for independent sample. Terus apalagi terus normal ya, semuanya normal ya. Mari kita kerjakan. Mari kita kerjakan. Oke, ini dia. Wilcoxon rank sum test, kita punya dua sampel 1 and sampel 2 ya. Ini soalnya. The following two sample represent independent random sample. Jadi kalau udah independent ya berarti kita pakai Wilcoxon rank sum test for independent sample. Pertanyaannya, specify the competing hypothesis to determine whether the median of population 1 less than the median of population 2. Less than median of population 2. Nah berarti kalau diubah M1 dikurang M2 kurang dari 0, ya kan? Kan ini lebih kecil dari ini. Karena ini lebih besar, maka dia kurang dari 0. Dan dia jatuhnya di mana? Karena dia less than, maka dia jatuhnya di HA. Jadi H0-nya M1 minus M2 lebih dari sama dengan 0. HA-nya M1 kurang dari M2 kurang dari 0. Calculate the value of the test statistic W. Nah, yang dipakai di sini W apa? Yang dipakai di sini W yang paling kecil, yaitu W1. W sama dengan W1. Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada datanya ya, sampel 1, sampel 2. Yang harus kita lakukan kan tadi kita pull the data. Udah kita pull, jadi kita masukin sini. Oke, terus tandain ya. Tandain. Ini juga tandain. Terus ini sampai tadi 28 kan. Sebelum 28 berarti di sini. Nah, ini punya sampel 1, sedangkan ini sampel 2. Oke. Nah, kalau udah begini, saatnya kita rank. Gimana cara merank? Ya udah kita gini aja nih, sort dari paling kecil. Sort the smallest to the largest. Expand the selection. Nah, jadi udah berubah nih 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2. Nah, jadi ini paling kecil ya. Ranking 1 sampai seterusnya. Oke. Salah ya. 1 2 dan seterusnya. Ini rank. Ini dan
pultnya. Lalu apa? Ya kita pisahkan rank dari rank of sample 1 terus rank of sample 2. Ya kan? Rank of sample 2. Oke. Nah, terus oke. Sample 1 ini sample 1 sample 2 terus sample 1 ini dia, terus sample 2. Oke, ini loh dia. Tidak ada yang sama ya ranknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah ada nilai yang sama? 15, 19, 23, 25, 28, 30, 34, 34. Oh, ada nih. Ada nilai yang sama. Aduh. Ulang dong, kampret. Kita ulang, saudara-saudara. Mohon maaf ya. Saya kira tidak ada yang sama. Kita pakai rank average lagi. Rank average lagi dari dia. Dan ke bawah dia dolarnya jangan lupa. Aduh, ke bawah dia. Sini dolar. Terus sini juga. Sini juga. Terus kasih 1 descending. Good. Terus ke bawah. Oke. Nah, ini dia. Tadi aja ubah ini aja. 7,5 tapi ya udahlah ya. Rank of sample 1. Terus rank of sample 2. Gua kayak main Ayo Dance. Wah, gua udah mulai aneh. Maklum ya, sudah agak malam. Sorry. Fokus. Oke? Ya, bercanda dikit ya. Sampel 1. Sampel 2. Sampel 1. Terus sampel 2 semua. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sum dari semuanya ya seperti biasa. Good. Kita sampingkan. Good. Oke, jadi kita dapat W1 di sini 19,5. W1 19,5. Nah, jadi kita pakai W1 karena sampelnya ada berapa nih? Jadi sampelnya ada berapa nih? 1. Ibot sampel. Jadi ini ibot sampel ya. Jadi harus kalau mau normal dia dua-duanya harus lebih dari 10. Sedangkan kita berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah kurang dari 10. Kita tabel. Wilcoxon Sand Rank Test, Wilcoxon Rank Sum Test. Dengan N1 kita berapa tadi? N1 kita itu 1, 2, 3, 4, 5. N2 nya 6. 5 dan 6. Ya, jadi di sini 5 dan 6. Jadi ini ya. Ini. Terus kita pakai ini for one tail test. Ya, ini one tail atau two tail, lupa lagi ya. Ini one tail, betul ya, berarti ini ya. Nah, one tail left atau right? Aduh, kebuka nggak jelas. Left atau right? Dia itu left, berarti W nya itu 20 ya batasnya ya. Nah, karena dia 20 tes kayak ada gema gitu ya, ada yang menggema. Nah, jadi reject if
W kurang dari W stat ya, dimana W stat itu 20. Nah tadi kita dapat W nya itu 19,5, so karena dia kurang 20, so we reject H0 at 5% significance level. So is the median of population 1 less than the median of population 2? Yes, that's true, because we reject H0 at 5% significance level. Because of that, median 1 is less than median 2. Okay? Udah kan ya? Oke, mantap jiwa. Mari kita lanjutkan lagi, karena sudah berapa nih? Sudah 1 jam. Ya, sudah 1 jam. Mari kita lanjutkan. Ada apa lagi nih? Mari kita bahas selanjutnya. Ya cukup mudah sekali ya. Cukup mudah sekali. Mari kita lanjutkan. Sini. Terus, ini jangan lupa ya, kalau sample size-nya itu N1 lebih dari 10, N2 lebih dari 10, maka kita pakai normal distribution. Dengan catatan both sample. Jadi kalau ada satu sampel saja yang kurang dari 10, ya kita pakai tabel seperti biasa. Tabel ini mengakomodasi 10 kok. Oke ya. Paham kan ya? Lanjut ya. Yang selanjutnya. Nah, jadi kita tadi udah tes median dari satu populasi, dari 2 populasi. Nah, gimana kalau lebih dari 2 populasi? Nah, kalau dulu kita pakai apa ya? Kita pakai ANOVA ya. Kalau mu ya, kalau rata kita pakai ANOVA. One way ANOVA test. Untuk parametric test, tapi kalau non parametric test kita pakai Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis ya, untuk mengecek 4. Median 1, median 2, median 3, median 4. Not all the population medians are equal. Kita pakai apa? Nah, jadi yang pertama kita pull the data. Habis itu tentukan rank-nya. Setelah pull the data dan tentukan rank-nya, lalu distribusikan ranknya menurut populasi, menurut sampel. Jadi ini sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Ranknya itu rank pool, rank secara keseluruhan. Jadi ya peringkat 1 di sini. Jadi nggak masing-masing. Jadi lihat di sini, ini kan nggak ada ranking 1. Ranking 1 adanya di sini. Jadi dia ranking secara keseluruhan. Oke, dapatkan ranking sum of rank-nya, terus sum of rank kuadrat dibagi n. Nah, lalu kita jumlahkan keseluruhan nilai ini untuk melakukan tes statistik, yaitu H statistik ya, H statistik, di mana dia 12 per n dibagi dikali n per 1 dikali sigma dari tadi nilai yang tadi ya, dikali jumlah keseluruhan ini dikurang 3 dikali n plus 1. Nah, pertanyaannya, N is the sample size of the pooled data. Jadi N itu adalah keseluruhan N. Oke, jadi bukan masing-masing sampel, tapi keseluruhan N. Atau yang dimaksud di sini adalah ada berapa nih? Kalau di sini tadi. Nah, jadi ada keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 23 N. Tapi kalau N1 itu ya ini ya, N2 itu segini, N3 segini, N4 segini. Jumlah dari N, yaitu N tanpa nomor ya. Ini itu 23. Dan dia mengikuti, kalau setiap dari N itu lebih dari sama dengan 5, dia mengikuti chi-square distribution dengan degree of freedom-nya K-1, dimana K itu adalah jumlah populasi, jumlah sampel. Jumlah populasi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sini ada 4, jadi 4 minus 1, 3. Degree of freedom-nya 3. Tapi dia kalau N-nya itu kurang dari 5, jadi kalau seluruh N-nya kurang dari 5,
maka kita pakai the test may be based on special critical value but we will not pursue that case. Jadi nggak dibahas ya kalau di sini. Jadi ya lebih dari 5 lah ya. Ya iyalah ya. Masa 5 aja nggak ada, lah mau ngapain gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, mari kita kerjakan. Sebelum itu kita ingin ke sini ya. Kurs Kalkulis. Oke, kita punya 4 sampel ya. Tadi tahap pertama apa? Kita pull. Jadi sampel 1 ini. Sampel 1. Sampel 2. Sampel 3. Sampel 4. Jumlahnya ada berapa nih? Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Kita rank. Wait. Oke. Kita rank. Ya benar ya, rank average. Seperti biasa. Dia kasih dikit. Kasih 1. Kasih tutup. Good. Kasih blok turun ke bawah. Good. Pindahin deh. Sini. Insert ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah rank dari dia. 1, 2, 3, 4, 5 adalah rank dari dia. 1, 2, 3, 4, 5 adalah rank dari dia. Dan 1, 2, 3, 4, 5 adalah rank dari dia. Oke. Nah, kita butuh cari jumlah dari rank masing-masing, yaitu R capital ya. R capital itu jumlahnya ya. Sum dari rank. Terus juga ini juga ya. Terus ini juga. Terus ini juga. Mari kita cek. Good. Cek. Bagus. Di sini juga ya, bawahnya itu untuk kuadrat dari R dibagi N ya masing-masing. Karena N masing-masing ini 5, yaudah jadi dibagi 5 ya. Jadi ini kuadrat. Mana kuadrat? Kuadrat bagi 5. Kita bisa geser. Bener ya. Kuadrat bagi 5 lah apa? Berapa? Kuadrat bagi 5. Kuadrat bagi 5. Nah, ini baru kita jumlahin ya. Jumlahnya sini aja dah. Sum of ini. Nah, jadi ini merupakan sigma ya. Ini merupakan sigma R kuadrat
per N I ya, R kuadrat I per NI. Ini jumlahnya kan. Ya udah, berarti kita bisa tes statistik. Tapi sebelum itu, ini kita udah dapat ginian nih. Nah, kita dimintanya apa gitu. Yang kita nggak tahu dimintanya apa. Nah, diminta apa nih? Oh, ini sih. Loh iya, belum dikasih tahu nih soalnya yang mana kan, ini soalnya kan ya. Oh, ini. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, mari kita lanjut saja. Kirain ada apa ya. Lanjut, oke. Datanya sama ya tadi ya. Nih. Minus 10, minus 15, 0, 5, 10. Ini 0 nggak dihapus? Ya, iyalah, ini kan data ya, bukan rank. Bukan difference maksudnya. Jadi nggak dihapus ya. Nah, oke. Specify the competing hypothesis coy. Jadi ada 4 nih. Jadi H0 min 1 2 3 4. Mana nih? Nah, ini. Not all the population median required. Not all the population median are equal. Oke. What is the value of the test statistic? H sama dengan H itu tadi berapa? 12 per N kali N per 1 per min 1 per 1 ya, dikali sigma dari sampai N dikurang N 3 dikali N 1 ya, yang sih N plus 1 oh sorry, ini N plus 1. Oke. Jadi hanya berapa? 12 dibagi N ini berapa? N keseluruhan 20 dikali 21 dikali ini tadi berapa? 2573,1. Kurang 3 dikali 21. H sama dengan berapa? Sebentar ya. Sebentar, saya ambil kalkulator dulu. Oke, mari kita ini ya, kita tadi jawab ya, mana tadi ini di sini. Jadi 12 dibagi berapa nih? 20 kali 21. 20 kali 21. Terus dikali 2573,1 terkurung ya, dikurang 3 dikali 21, terus sama dengan nggak bisa ya, kok nggak bisa. Oh, ini belum dikali nih. Nah, berapa?
hasilnya itu adalah 10,51. Bentar gini. Hasilnya itu 10,517. Udah 517 dah. Oke. Nah, approximate the p-value. How can I? Kan dia berarti kan chi-square dong. Chi-square dengan ini k-nya -1. Ya kan? Jadi p-value-nya juga p-value dari chi-square. Dimana 10,517 itu di mana? Mari kita ke chi-square. Mana chi-square? Dapatin p-value. Chi-square. Chi-square. Wah. Ini di alpha. Jadi alpha itu yang ini alfanya ya. Ini chi-square-nya. Nah, dia right tails atau left tails. Tadi dia two tails ya. Tapi ini kalau ini kan chi-square dia otomatis ya. Oke, jadi DF kita tadi K-1, K-nya ada berapa populasinya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi DF-nya 3 ya. DF-nya 3 dengan nilainya itu berapa? Nilainya itu tadi hasilnya 10,517. Jadi kira-kira di antara sini ya. Jadi antara 0,025 dengan 0, kan antara sini dong. 10 kan sini antara 0,025 dengan 0,01. Antara, jadi p-value-nya antara 0,025 sampai 0,01. Jadi kira-kira situ ya. Di antara sini. Ya, kalau mau detail itu pakai tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin segini dan nggak mungkin segini. Jadi antara dia. Jadi gini. Maksudnya tuh gini lah gini. 0,025 kurang dari P kurang dari 0,01. Gitu ya. Jadi nggak sama dengan. Nah, kalau mau detail pakai Google ya, kan ada tuh p-value calculator di Google. Karena kan kita ujiannya juga online, jadi bisa dicari. At the 1% significance level, do medians differ. Jadi kan berarti apa? P-value kurang dari alpha untuk reject 0. Nah, jadi kita mau p-value kurang dari alpha. 0,025 ke 0,01. P-value kan lebih dari 0,01 ya kan? Karena dia lebih dari 0,01, so we do not reject H0. Okay? So, at the 1% significance level, not all the population median are equal. So, do the medians differ? Yes. Because we do not reject H0. Hah? Oh iya, sorry. Do the medians differ? Jawabannya tidak. Jadi kan kita kan we fail to reject karena p-value itu tidak kurang dari alpha. Jadi p-value-nya lebih dari alpha. Karena p-value lebih dari alpha, so we do not reject. Kalau we do not reject, all medians are equal. Jadi at the bawah saja, do medians differ? Jawabannya tidak. Oke, itu yang benar ya. Mantap. Oke, ini udah 1,5 jam ya. Istirahat sebentar ya, sorry. Gua ada ini sebentar, sorry.
Oke, mari kita lanjut lagi ya. Sorry. Karena ini cukup lama ya, lebih dari 1,5 jam nih. Sekarang kita ke materi terakhir. Oh, by the way, dia kan lebih dari sama dengan 5. Jadi dia follow chi-square distribution tadi. Kita lanjut. Kita lanjut ke Spearman rank correlation test. In a real chapter, we use the correlation coefficient, also known Pearson. Nah, sekarang beda. Kita pakai Spearman, itu yang non parametric. Kalau parametrik, kita pakai Pearson, dimana kita butuh covariance, ya kan? Kita cari covariance dan standar deviasi. Oke, standar deviasi dari, atau Pearson itu kan SXY per SX dikali SY gitu, masih inget nggak? Tapi karena dia non parametrik, kita pakai namanya Spearman rank correlation test. Oke, bagaimana cara nyarinya? Ya, oke, by the way kan ini kan untuk mencari korelasi dari satu populasi ke populasi yang lain. Oke, this test assumes that we sample from normal population. Ulang. Nah, itu tadi kalau yang t-test, tapi kalau ini kan non-normal, non-parametric. Spearman correlation provide a non-parametric alternative for when this assumption breaks down. Jadi kalaupun dia nggak normal population, kita cari Spearman correlation masih bisa. Maksudnya kita cari correlation masih bisa, kita pakai Spearman correlation. Caranya adalah kita pakai plot ya, bisa juga, atau nggak pakai plot, kita cari seperti ini. Jadi Spearman rank correlation itu sama dengan 0. Dimaksudnya untuk tidak ada korelasi. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada suatu nilai, maka dia punya korelasi. Bagaimana mencarinya? Bagaimana mendapatkan tes statistiknya? Jadi kita asumsikan di sini ada dua populasi, yaitu tadi metal X dan income. Apakah mereka itu memiliki korelasi? Langsung saja kita rank, tapi masing-masing dari sampel itu kita rank masing-masing. Jadi bukan rank pool seperti yang di Kruskal-Wallis. Ya, kita bukan rank pool, tapi kita pakai rank masing-masing sampel. Habis itu kita cari difference dari rank. Oke, rank difference. Habis itu kita cari rank difference square. Gue ngomong habis itu kurang formal ya. Pokoknya setelah itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan nih difference dari rank ini pasti hasilnya 0 ya, karena ranknya sama-sama dari 1 sampai 10 ini kan. Jadi jumlahnya pasti 0, cancel out. Tapi kuadratnya pasti tidak 0 dong. Nah, jadi yang kuadrat dari difference kuadrat, sum of difference kuadrat ini yang kita pakai untuk di tes statistik. Tes statistiknya itu Spearman correlation sama dengan 1 dikurang 6 dikali ini nilai dari sum of square difference per n dikali n kuadrat minus 1. Oke. Nah, ada ketentuan lain nggak? Nah, jadi kalau dia follow the normal distribution, kalau n yang lebih dari sama dengan 10, kita pakai z, di mana z-nya gampang ya, yaitu adalah Spearman correlation dikali n-1 dikali akar n-1. Tapi kalau dia n-nya kurang dari sama dengan 10, kita pakai appendix, kita pakai table. Oke. Nah, n di sini itu apa nih? Mari kita baca. Nah, n di sini tuh ini ya, bukan n jumlah ya, tapi ya masing-masing. Tapi dia harusnya sama datanya ya, harusnya sama. Maksudnya jangan sama jumlah n ya. Jadi n-nya itu n masing-masing. Jadi kalau di sini bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bukan 20, tapi 10 ya, n-nya 10, n dari masing-masing. Terus first use table. Oke, udah. Nah, ya kan tuh 10 kan n-nya. Oke, mari kita kerjakan. Kerjakan saja. Mana tadi tabel.
tabelnya nah ini dia nih Spearman ya, tabel terakhir tabel 8 tuh Spearman. Oke, mari kita lihat soalnya. Sini soalnya di soal terakhir nomor 5. Oke, consider ada dua data X dan Y di mana masing-masing data nilainya N-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia 6, udah jelas kita pakai tabel 6. Nah, terus apalagi 6, calculate and interpret RS. Ya udah, kita lihat sini. Ya, yang terakhir yaitu adalah Wilcoxon. Tadi ini udah ya. Yang belum apa yang belum? Yang belum itu Kruskal-Wallis. Udah tadi. Oh ya, ini terakhir Spearman. Nah, ini dia. Jadi yang kita lakukan adalah kita rank masing-masing ya. Rank masing-masing. Jadi rank average dari masing-masing. Ya, belajar online cukup menguras tenaga karena saya harus di depan monitor terus satu. Oke, good. Terus ke bawah, terus ke samping, terus ke bawah. Oke. Ini rank dari X, ini rank dari Y. Cobain lah ya. Rank X, rank of Y. Nah, ini difference in D. Difference dong dirinya. Waduh. Nah, kita kurangin aja langsung. Kurangkan saja. Ini dikurang ini. Hasilnya berapa? Kalau dijumlahkan, pasti hasilnya berapa? 0. Nah, kan menjumlahkan hasilnya 0 pasti. Tapi kan kita kuadratkan, jadi D kuadrat ya, D square kuadrat, dimana ini adalah ini kuadrat. Good. Tarik ke bawah sama dengan. Nah, jadi kita dapat sum of different square adalah 64. Ya udah, kita cari deh Spearman-nya. Mana Spearman-nya? Spearman adalah 1 dikurang 6 dikali sigma tadi ya. Sigma is N difference kuadrat bagi N dikali N kuadrat minus 1. Udah kan ya? Ya nggak sih? Cek. Betul ya? Ya betul. Udah, sama dengan berapa? 1 dikurang 6 dikali berapa nih? Tadi 64. Dikurang N-nya berapa tadi? N-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 dikali 35. 36 dikurang 1. Berapa nih hasilnya nih? 1 dikurang 64 per 35. Berapa nih? Sebentar ya.
6 di sebentar, 6 bawahnya 6. Oke, 1,82. 1,82 berarti dia minus ya. Ini kan 1,82857, sehingga dia itu sama dengan minus 0,828 82857. Udah gitu aja lah, aja banyak ya. Specify the competing hypothesis in order to determine whether the sperm population correlation coefficient is less than 0. Less than 0. Jadi less than 0. Jadi jatuhnya di sini kan less than 0. More than 0. So, at the 1% significance level, what is the decision rule? Karena dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini. Ini kan left ya, left tails ya. Left tails less than 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tabel 6. One tail 5%, 0,829. 0,8259. 0,8259. What is the conclusion? What is the conclusion? Nah, the critical value-nya itu 0,8259. Jelas dia kurang dari itu. Sehingga 8259. Tapi pertanyaannya apakah dia itu left tail, right tails kan nggak dilihat ya di sini ya. Upper, oh ini adalah upper critical value ya. Jadi kalau kalau bawah yaitu minus, oke? Jadi minus. Nah, Spearman correlation testnya di sini kan minus 0,8257. Gedean mana sama ini? Kan ini kan harus kurang dari ini kan untuk reject H0. Ini kan critical value 8259, 8285. Nah berarti dia lebih kurang lagi nih, kan lebih besar. Minus yang lebih besar itu lebih kecil, berarti dia reject H0. So this one. At 1% significance level, what is the decision rule? At 1% significance level, we reject H0 because the critical value, the Spearman correlation test is less than the critical value. The conclusion is Spearman correlation is less than Spearman population correlation coefficient is less than 0. Ya, di conclusionnya at 1% significance level, Spearman population correlation coefficient is less than 0. Mantap ya? Mantap. Jangan 2 kali, mantapnya 1 aja. Mantap statistika. Nah, sekarang berarti kita sudah seluruh materi ya yang akan diujikan. Jadi normal maksudnya ini normal approximation tadi gampang lah ya. Z bandingkan dengan Z tabel seperti biasa. Nah, sign test dan juga runs test itu tidak diujikan. Jadi sampai sini aja untuk tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada istirahat sedikit ya mohon maaf. Jadi kita sudah seluruh statistika ya, materi statistika lanjutan, dan buku Jagia sudah habis ya, sudah melahap
melahap seluruh buku Jagia Kelly. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ya masih situasi Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga sukses. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya ya. Kalau semester depan gue jadi asisten dosen yang lain. Mungkin di pengantar ekonometrika masih ya, mungkin ya. Dan nambah ya di cross section panel data. Itu aja. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 2 jam. Mantap.